Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Islamia dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagian besar karbohidrat memiliki rumus empiris CH2O dengan perbandingan hidrogen dan oksigen, yaitu 2:1 seperti pada air. Karbohidrat memiliki struktur cincin furan yang beranggota 5 atau cincin piran yang beranggota 6. Selain itu, karbohidrat juga mengandung gugus hidroksil, aldehid, dan keton. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia dengan menghasilkan sekitar 4 kalori per gram. Selain itu, karbohidrat juga berperan dalam membantu metabolisme lemak dan protein, mencegah ketosis, mengurangi pemecahan protein berlebih, serta menjaga keseimbangan mineral dalam tubuh. Karbohidrat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan bentuk karbohidrat paling sederhana karena hanya terdiri dari beberapa atom karbon dan tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Terdapat tabel klasifikasi monosakarida berdasarkan jumlah atom C. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa termasuk ke dalam golongan heksosa karena jumlah rantai karbonnya yang terdiri dari 6 atom. Yang kedua, disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul monosakarida yang bergabung melalui ikatan glikosida. Ikatan ini terbentuk ketika atom karbon pada satu monosakarida bereaksi dengan gugus hidroksil dari monosakarida lainnya melalui reaksi kondensasi sehingga menghasilkan molekul air H2O. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa bisa disebut juga gula pasir yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Maltosa disebut juga dengan gula malt atau gandum karena banyak ditemukan pada biji-bijian yang sedang berkecambah, tersusun dari 2 molekul glukosa. Sedangkan laktosa bisa juga disebut gula susu karena terdapat dalam susu dan produk olahannya, tersusun dari glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat dengan struktur yang lebih kompleks karena tersusun dari banyak unit monosakarida yang membentuk rantai panjang. Polisakarida dibagi menjadi 2, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida tersusun dari satu jenis monosakarida, sedangkan heteropolisakarida tersusun dari beberapa jenis monosakarida. Contohnya pati, selulosa, dan glikogen yang berfungsi sebagai cadangan energi maupun penyusun struktur sel tumbuhan. Terdapat beberapa jenis polisakarida pada tabel. Kitin ditemukan dalam dinding sel fungi dan eksoskeleton insekta. Kalosa ditemukan dalam dinding phloem tubes. Dextran cadangan makanan pada fungi dan bakteri. Inulin cadangan makanan pada tumbuhan. Agar ditemukan pada algae dan digunakan untuk membuat agar plate. Murein ditemukan pada dinding sel bakteria. Lignin ditemukan pada dinding sel xilem, komponen utama kayu. Ada beberapa uji karbohidrat. Yang pertama ada uji Fehling. Uji Fehling digunakan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat bereduksi. Hasil uji menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula yang dapat mereduksi larutan Fehling dan sebagai karbohidrat bereduksi. Dapat dinyatakan bahwa monosakarida dan disakarida positif terhadap kegiatan mereduksi larutan Fehling. Reaksi Fehling, jika ditambah karbohidrat kemudian dipanaskan, akan terbentuk endapan merah bata pada hasil akhir. Reaksi yang terjadi yaitu 2CO2 plus 2OH menjadi 2CO2O plus H2O. Hasil uji Fehling.
Pengujian dilakukan dengan mencampurkan larutan Veiling A dan Veiling B ke dalam sampel karbohidrat, kemudian campuran dipanaskan beberapa menit. Setelah dipanaskan, dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna larutan. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan merah bata akibat reduksi ion Cu2+ menjadi Cu2O. Berdasarkan hasil pengamatan, glukosa dan sukrosa menghasilkan endapan merah bata, sehingga dinyatakan positif sebagai gula bereduksi. Sementara itu, amilum tetap berwarna biru dan tidak membentuk endapan karena tidak memiliki gugus aldehid atau keton bebas, sehingga memberikan hasil negatif pada uji Veiling. Yang kedua, ada uji Molis. Uji Molis digunakan untuk membuktikan keberadaan karbohidrat secara umum dalam suatu sampel. Ketika karbohidrat direaksikan dengan asam sulfat pekat atau H2SO4, asam tersebut akan mendehidrasi gula heksosa untuk membentuk senyawa 5-hidroksimetilfurfural. Hasil uji Molis menggunakan contoh sampel yogurt sebanyak 2 ml larutan uji sampel yogurt dari A sampai F dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 tetes regen Molis dan dihomogenkan. Selanjutnya, tabung reaksi tersebut dimiringkan dan ditambahkan H2SO4 pekat melalui dinding tabung dengan hati-hati sampai terbentuk 2 lapis larutan atau 2 fase. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, sampel yogurt A, B, C, dan F positif mengandung karbohidrat yang ditandai dengan terbentuknya cincin ungu di sekitar tabung reaksi. Namun pada sampel yogurt D dan F tidak terbentuk cincin ungu. Yang ketiga ada uji Benedict. Digunakan untuk mengidentifikasi gula bereduksi, yaitu gula yang memiliki gugus aldehid dan keton bebas. Dalam kondisi basah dan panas, gugus karbonil bebas gula akan mereduksi Cu2+ dari bereaksi Benedict menjadi Cu+, yang mengendap membentuk Cu2O. Selanjutnya hasil uji Benedict. Sebanyak 5 ml reagen Benedict dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditetesi 8 tetes larutan sampel yogurt A sampai F, kemudian tabung reaksi yang berisi sampel dipanaskan dengan api Bunsen atau dalam air mendidih selama 2 menit, lalu didinginkan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan pada sampel yogurt A sampai F, terbentuk warna biru yang menandakan bahwa ke-6 sampel yogurt tidak mengandung gula bereduksi. Demikian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.